Assalamualaikum, selamat datang di channel Hani Aza. Pada video kali ini, saya akan share beberapa informasi terkait bug integrasi, bug konversi, kenaikan tingkat, dan kenaikan jabatan fungsional guru. Informasi kali ini saya peroleh pada saat sosialisasi bug konversi dan kenaikan tingkat bagi guru dan tenaga kependidikan di cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika informasi ini bermanfaat. Jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu sekalian, tidak perlu tegang ya, presentasi ini memang materinya agak berat ya, tapi dibawa santai saja karena kita ini didampingi oleh tim Pak Konversi dari cabang Dinas Pasuruan yang dulunya adalah salah satu dari tim penilai angka kredit di kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, seperti itu. Dan Bu Ratna adalah pengawas SMA yang tentunya kompetensinya sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi. Jadi nanti kalau ada keluh kesah apapun, ya kita nanti ada sesi untuk diskusi atau tanya jawab. Jadi Bapak Ibu, dalam pertemuan pada hari ini ada 3 sesi nanti. Yang pertama adalah sedikit penyampaian terkait dengan Perkab BKN nomor 1 tahun 2023 terkait dengan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat. Kemudian kita praktek untuk entry pak integrasi di Simaster dan usul pak konversi di Simaster. Nah, karena review dari kami, dari tim selama ini ya, dari data yang sudah masuk itu sekitar 450 usulan, 127 sudah diberikan nomor, sisanya sekitar 300 lebih itu masih inbox ya, belum diverifikasi. Kenapa seperti itu? Karena itu selain nunggu antrian ya, karena kan kita hanya berempat verifikatornya, sedangkan usulnya sudah terlalu banyak, otomatis bergantian. Nah, selain itu ternyata banyak terdapat kesalahan dalam usulan tersebut, sehingga ini mempersulit bagi kami di tim verifikatornya untuk menilainya. Karena kalau kesalahan jenis usulan misalkan, itu akan berdampak di hasil pak konversinya, seperti itu. Kemudian lagi Bapak Ibu juga perlu memperhatikan terkait hasil dari pak integrasi Bapak Ibu. Apakah sudah benar? Apakah ada kesalahan baik dari jabatan, kemudian pangkat, terutama nilai ya, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak hanya menerima kemudian nanti diusulkan, seperti itu. Teliti dulu. Nah, kalau misalkan ada kesalahan, jangan khawatir. Ya, selama titik-nya sudah keluar ya, yang wording ya, itu masih bisa diperbaiki. Insya Allah akan dibantu oleh Bu MT dan tim, seperti itu. Nah, yang ketiga, sesi ketiga nanti ada sesi tanya jawab. Kalau ada keluar permasalahan di lembaga, monggo silakan didiskusikan. Mumpung kita ketemu. Oke. Targetnya, goalnya dari pertemuan ini, selama seminggu ini dari 33 usulan berkas yang sudah masuk ke cabang dinas dan sudah di entry usulan kenaikan pangkat di Simaster maupun di SIA-SN itu bisa goal, supaya dari 33 ini ketika sudah lancar, bagi yang belum nututi di kenaikan pangkat Juni akan kita usulkan di periode Agustus. Jadi nggak perlu risau misalkan saya seharusnya Juni. Nah, tapi karena pak konversi ini terkendala, akhirnya sampai kamu nyalahkan cabang dinas ataupun tim pak konversi. Nggak usah seperti itu. Di awal tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kenaikan pangkat untuk mulai tahun 2024 itu sudah ada 6 kali, 6 periode. Tidak seperti tahun sebelumnya yang hanya 2 kali. Seperti itu. Jadi nyatanya jauh, selisihnya cuma 2 bulan, ya kan?
Dan selisih 2 bulan itu tidak akan mengurangi masa kerja di SK pangkatnya, tetap diakui. Ya. Satu hal lagi, kalau misalkan nanti SK pangkatnya turun, jangan langsung diterima. Ya, dicek dulu. Ketika sudah kita berikan, dicek dulu, entah itu biodatanya, kemudian TMT dan sebagainya itu dicek. Kalau misalkan ada kesalahan, silakan lapor ke kami, ke Jaman Dinas. Kita akan teruskan ke BKD untuk direvisi. Seperti itu. Oke. Karena banyak Bapak Ibu yang sudah menerima SK, tahunnya 3 tahun, 4 tahun kemudian ternyata SK saya salah. Nah, terus revisi ini piye? Oke. Ya bisa, cuma membutuhkan proses yang tidak cepat. Oke. Bapak Ibu, kita mulai untuk sesi yang pertama. Di sini saya sedikit akan menyampaikan terkait Perka BKN nomor 1 tahun 2023. Permen RB nomor 1 tahun 2023, kemudian Perka BKN nomor 3 tahun 2023, kemudian terkait dengan SE Permen RB nomor 8 tahun 2023 terkait dengan jabatan fungsional sebagai yang sudah saya sampaikan tadi, itu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang aparatur sipil negara. Dan yang terpenting terkait dengan jabatan fungsional itu ada yang jadi patokan ya sekarang, itu adalah Permen RB Nomor 1 Tahun 2023. Nanti Bapak Ibu bisa searching di Google untuk download gimana isinya. Kemudian ada Perka BKN Nomor 3 Tahun 2023. Dan yang terakhir adalah SE Permen RB nomor 8 tahun 2023. Itu yang harus Bapak Ibu pelajari mungkin ya, gimana jabatan fungsional itu. Nah, yang dimaksud jabatan fungsional ini kalau saya melihat ya review, semoga saya salah sih. Banyak ASN guru yang ternyata belum memahami antara menaikkan pangkat dengan jabatan. Dikira kenaikan pangkat harus include di kenaikan jabatannya. Begitu. Nah, kalau misalnya seperti itulah angka kredit seperti itu. Jadi angka kredit itu bisa berguna untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. Dan ini perlu kita bedakan. Ya, kalau jabatan fungsional atau pejabat fungsional itu adalah ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah. Dalam hal ini dari sekolah negeri. Jabatan fungsional seperti apa? Guru juga termasuk jabatan fungsional. Ya, ini masuk JFT, jabatan fungsional tertentu. Nah, itu kan di SKP-nya jenengan di awal tahun itu kan ada kan ya, JAJF ya. Nah, Bapak Ibu selaku guru ASN itu masuk di JF, jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini kenaikan pangkatnya apakah harus 4 tahun untuk JF atau JF? Enggak. Tergantung dari angka kredit yang Bapak Ibu kumpulkan. Bisa 4 tahun, bisa 2 tahun, bisa 12 tahun. Itu ya. Kemarin sing cerita ini saya sempat kaget kan, saya baru ya di pengelola pegawaian ya. Ada guru yang dia itu sejak pengangkatan pertama itu terkendala ternyata. Terkendala kenaikan pangkat dan jabatannya. Nggak tahu karena apa sampai lebih dari 20 tahun. Nah Bu, ya jenengan nggak maksudnya nggak rugi kan, jenengan ngabdi kepada negara, kepada pemerintah selama 20 tahun, tapi jenengan tidak mendapatkan reward seperti itu. Rewardnya dalam bentuk apa? Kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya. Nah gimana Pak? Saya terkendala terkait dengan pengumpulan angka kredit. Makanya tim angka kredit ini dibentuk untuk membantu Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu gimana sih caranya supaya saya cepat naik pangkat, poinnya dari mana saja, mau konsultasi ke tim penilai ya seperti itu. Kemudian angka kreditnya itu adalah nilai kumulatif dari hasil kinerja Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu itu ada nilai KBM ya Bu, nilai KBM, kemudian jabatan tugas jabatan, kemudian peningkatan tugas lainnya seperti itu. Nah untuk pak konversi
Ini sudah nggak ada itu. Yang diakui adalah tugas jabatan saja. Dari mana tugas jabatannya? Dari SKP. Terus gimana caranya menghitungnya? Nanti ya. Jadi intinya sebisa mungkin Bapak Ibu gimana caranya SKP-nya bagus. Nah, yang menilai SKP siapa? Ya, ini ditunjuk adalah pejabat penilai kinerja. Dalam hal ini adalah atasan langsungnya Bapak Ibu. Nah, untuk yang ditempatkan di UPT atau lembaga, jabatan atasan langsungnya atau pejabat penilai kinerjanya adalah kepala sekolah. Jadi api-api nih kepala sekolah juga sering lawan. Seperti itu ya. Gitu. Karena gini loh, di SKP sekarang itu ada dua kan. Ya, ada dua apa itu penilaian. Bapak Ibu nanti kerja, disiplin dan sebagainya, kerja ngoyo dan sebagainya. Tapi dari segi perilaku atau disiplinan itu enggak sesuai dengan harapan kepala sekolah. Timpang ini Bapak Ibu. Karena ada dua yang dinilai, kinerja dan perilaku. Perilaku ada 9 komponen, ada 7 komponen. Ya, terkait dengan kepatuhan, disiplin, kemudian kerjasama, harmonisasi dengan sesama rekan kerja dan sebagainya. Dan kinerja ini hanya ada 3 komponen. Yang pertama adalah bukti kerja, yang kedua adalah keseharian Bapak Ibu bekerja. Gitu. Jadi semua aspek diukur di SKP yang sekarang. Makanya di SKP Bapak Ibu untuk yang mungkin yang ASN yang sudah sertif nggak melalui Simaster ya, melalui PNM kan. Nah, yang untuk non fungsional ya, non fungsional sama guru yang non sertif ini tahu gimana caranya membuat self assessment namanya. Jadi kita dituntut untuk menilai diri kita sendiri, memberi nilai diri kita sendiri, kemudian sesuaikan dengan sesuai dengan perkiraan pejabat. Aku nganggap saya ini super kerjanya, belum tentu dia dapat atasan langsung. Maka ada singkat api nanti kepala sekolah, ya. Kepala sekolah mana ya sekarang Pak belum makan siang, kasih lagi Pak SKP ini, gitu ya. Oke. Kemudian ini terkait dengan dinamika angka kredit jabatan fungsional ya. Kalau sebelum tahun 2019 ini Bapak Ibu sudah familiar yang namanya pak konvensional. Yang sudah Bapak Ibu terima biasanya itu namanya pak konvensional. Nah, untuk tahun 2019 dan 2022 ini namanya pak integrasi. Cuma pak integrasi ini mungkin bedanya agak terlambat, akhirnya diakumulasi dari pertama Bapak Ibu mulai periode awal. Kalau misalkan periode awalnya 2019, dia dipilih mulai 2019 direkap yang namanya pak integrasi sampai 31 Desember 2022. Coba cek di pak integrasi Bapak Ibu periode ini. Nah, jadi akumulasi semua dari nilai 100 jadi terus gitu ya. Tidak usah kaget, itu sudah ada metodenya. Dan bukan atas penilaian atasan ya, bukan. Dari perhitungan pak konvensionalnya. Nah, semulai 2023 dan seterusnya ini akan diberlakukan pak konversi. Nah, ini angka kreditnya, angka kredit besar. Untuk ahli muda, ahli pertama ini ada angka 50 angka kreditnya, angka dasarnya. Jadi untuk nilai apa itu kenaikan pangkat dan jabatan itu harus bukan nilai 50 dan seterusnya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan kenaikan jenjang ini berdasarkan dengan predikat kinerja tiap bulannya. Tapi juga ada predikat kinerja tahunan yang di bulan 13. Nah, ini prosesnya
terkait dengan angka kredit. Jadi dari angka kreditnya itu dikonversi ke kinerja tahunan, kemudian dikonversi lagi ke penilaian kinerja jabatan fungsional. Seperti itu. Nah ini mungkin bisa dijelaskan terkait dengan ini. Kalau berarti nanti nih, oke, saya jelaskan sekilas saja nih terkait dengan konversi kredit kinerja. Berapa sih yang sekiranya harus saya kumpulkan ya untuk kenaikan pangkat atau bahkan kenaikan jenjang. Nah, ini ada tabelnya. Ya. Misalkan untuk kompetensi yang atas ya, yang fungsional ya, yang atas. Untuk kalian ahli pertama 3A ke 3B, ini Bapak Ibu harus mengumpulkan nilai 50. Kalau ahli pertama itu kan koefisiennya SKP-nya adalah 12,5. Ya. Dari 12,5 itu kira-kira dapat berapa tahun saya dapat nilai 50 seperti itu. Tapi jangan khawatir, ada yang dikalikan 100%, ada yang dikalikan 150%, tergantung predikat kinerja Bapak Ibu sekalian. Nih. Kemudian untuk naik ke 3C, jadi 3A ditambah 3 ke 3B kan 50-50. Jadi untuk ke 3C itu harus mengumpulkan nilai 100, angka kredit 100 seperti itu. Kan kenaikan jenjang, B ke C kan kenaikan jenjang juga seperti itu. Nah kemudian dari D ke A harus mengumpulkan nilai berapa? 150 seperti itu nih. Kemudian dari Alimadia dari 4A ke B ini juga harus 150. Nah perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setiap kali naik jenjang Bapak Ibu, nilai angka kredit Bapak Ibu sekalian itu akan di-reset, dinolkan lagi. Kalau konvensional dulu tidak mulai terus Bu ya. Nah, terus sehingga sampai ada yang 500 tuh, ada sampai 1000 lebih ya. Tapi di pak konversi setiap kenaikan jenjang itu akan di-reset, dinolkan. Nah bagaimana dengan kelebihannya? Hilang ya. Jadi kerjanya nggak usah kayak nggak boleh ya. Nah maksudnya apa itu, untuk apa ya, terlalu menggebu-gebu untuk mendapatkan nilai pak konversi juga nggak baik juga. Toh akhirnya ketika apa itu kenaikan jenjang nilainya akan di reset seperti itu. Tapi semakin cepat Bapak Ibu memperoleh angka kredit, semakin cepat Bapak Ibu naik pangkat atau naik jenjang. Itu nggih. Minimal 2 tahun. Nggih. Untuk kenaikan jenjang ya Bu ya. Kenaikan jenjang itu minimal 2 tahun. Karena maka kalau logikanya minimal 2 tahun memang. Gitu. Nah mungkin dalam 1 tahun Bapak Ibu bisa mendapatkan angka 50. Nggih, mungkin. Nah ini yang saya bilang tadi terkait dengan nilai kumulatifnya yang berdasarkan koefisiennya. Kalau ahli pertama tadi kan 12,5 ya koefisiennya. Nah kalau SKP Bapak Ibu predikat kinerjanya sangat baik, ini kali 150% bisa jadi berapa? 15 ya. 12,5 kali 150%, 18. Nah, kemudian kalau misalkan dia itu apa itu ahli muda itu koefisiennya 25, bisa jadi 37,5 kalau sangat baik. Begitu. Nah kalau butuh perbaikan ini hanya 75%. Jadi ini perhatian ya untuk operator SeaMaster ya. Kemarin saya salah satunya itu mungkin nggak dicek di tiap bulannya, apa itu akhirnya di salah satu bulannya itu butuh perbaikan. Kalau tahunnya sudah lewat di SeaMaster itu sudah nggak bisa edit. Nah, tapi potongannya cuma 25%. Jadi nggak usah terlalu nyalakan SeaMaster operator gitu ya. Baik-baiklah dengan operator SeaMaster.
Jadi ada dua ya intinya, baik-baiklah dengan kepala sekolah, baik-baiklah dengan operator SIM master gitu. Oke, mungkin sekilas itu terkait dengan angka kredit dan jabatan fungsional. Kalau ada pertanyaan terkait angka kredit dan tata cara penilaian angka kredit, monggo bisa disampaikan sebelum kita praktek. Nah, kalau praktek nanti ini yang berpegang, yang berperan penuh atau yang itu dominan adalah operator SIM masternya. Gitu.